Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab 5, fungsi inverse dan komposisi fungsi. Untuk yang A nomor 1 sampai nomor 4 sudah Ibu terangkan di video sebelumnya. Sekarang Ibu akan menerangkan nomor 5 ya, sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi. Yang pertama, fungsi onto. Ya, fungsi f a ke b disebut fungsi onto atau surjektif apabila setiap anggota b mempunyai pasangan anggota a. Ya, yang namanya surjektif atau onto itu kalau setiap anggota b mempunyai pasangan anggota a. Ya, Ibu contohkan ya di buku kalian ya, itu contoh 16. Perhatikan beberapa fungsi dari A ke B yang disajikan dengan diagram panah di bawah ini. Lihat nomor 1, 2, 3, dan 4 ya. Karena di sini setiap anggota B, berarti kamu lihatnya di himpunan B ya, himpunan B saja ya. Dia harus mempunyai pasangan anggota A, harus mempunyai pasangan dengan anggota A ya. Jadi kesimpulannya kalau misalkan di B itu bercabang boleh ya, yang penting harus ada pasangan dengan A ya. Jadi kalau cabang boleh lah, kalau kosong, kosong itu tidak boleh karena dia harus mempunyai pasangan anggota A ya. Tidak boleh ada yang kosong. Cabang boleh dan kosong tidak boleh ya. Jadi pada nomor 1, 2, 3, dan 4 yang merupakan fungsi onto itu mana? 1 ya. Berarti intinya kamu lihatnya yang tidak saja. Kosong itu tidak boleh, berarti mana? 2 ini ada yang kosong, berarti bukan onto ya. Kemudian 3 penuh ya, ini semua ini cabang nggak masalah. 4 itu kosong, ini ada ya, berarti dia bukan fungsi onto ya. Jadi pembahasannya di sini fungsi onto atau surjektif adalah fungsi nomor 1 dan nomor 3 ya. Nah, lihat di sini tidak ada yang kosong ya, walaupun cabang itu nggak masalah. Sementara itu pada fungsi H atau nomor 2 dan nomor 4 itu bukan fungsi surjektif. Lah kenapa? Karena ada anggota B yang tidak mempunyai pasangan pada anggota A ya, 2 dan 3, 2 dan 4. Ada anggota B yang tidak mempunyai pasangan atau ada yang kosong seperti itu ya. Sekarang yang nomor 2, fungsi 1, 1 ya. Fungsi f a ke b disebut fungsi 1, 1 atau injektif apabila setiap anggota B mempunyai pasangan tepat satu saja pada anggota A ya. Berarti kesimpulannya kalau cabang bagaimana? Cabang tidak boleh. Kenapa? Karena harus tepat satu ya. Nah, kalau misalkan kosong, kalau kosong boleh, yang penting harus tepat satu ya. Lihat contoh 17, perhatikan beberapa fungsi dari A ke B yang dijadikan dengan diagram panah di bawah ini. Lihat nomor 1, 2, 3, dan 4. Mana yang termasuk fungsi injektif ya? Lihat tidak bolehnya itu cabang ya. Berarti ini termasuk injektif ya. Kemudian ini ada cabangnya, bukan injektif. Ini kosong nggak masalah, ada cabangnya, bukan injektif ya. Dari keempat fungsi tersebut yang merupakan fungsi into atau injektif adalah nomor 1 ya, lihat, dan nomor 3. Sebab setiap anggota B pada fungsi F dan G mempunyai pasangan anggota A hanya tepat satu pasang saja, hanya satu ya. Ya, satu. A ke sini ya, ini ke sini itu satu. Nah, ini juga iya.
ya. Sedangkan pada fungsi H nomor 2 dan K nomor 4, 2 dan 4 dia bukan fungsi satu-satu. Kenapa? Karena ada yang cabang gitu ya. Berarti kebalikannya dengan tadi, dengan fungsi onto ya. Kalau fungsi onto cabang boleh, kosong tidak boleh. Sedangkan yang ini fungsi injektif atau satu-satu, cabang tidak boleh, kosong boleh ya. Sekarang yang nomor 3, fungsi koresponden satu-satu ya. Fungsi A ke B disebut fungsi yang berkoresponden satu-satu atau bijektif apabila fungsi tersebut merupakan fungsi surjektif dan sekaligus fungsi injektif. Berarti gabungan dari yang tadi ya. Berarti intinya harus satu-satu ya, berarti cabang tidak boleh ya. Harus bijektif, harus mempunyai tepat satu. Berarti kosong tidak boleh ya, seperti itu. Lihat contohnya, perhatikan beberapa fungsi A ke B yang disajikan dengan diagram panah di bawah ini. Lihat ya, cabang tidak boleh, kosong tidak boleh. Ingat, lihatnya di B saja ya, kemudian B saja. Ini tidak ada yang kosong dan tidak ada yang cabang ya, berarti termasuk bijektif. Ini ada yang kosong, berarti bukan. Ini ada yang cabang dan tidak ada yang kosong. Tentunya bukan bijektif lah ini ya, dia satu-satu ya. Tidak ada yang kosong dan tidak ada yang cabang, berarti jawabannya mana? 1 dan 4 ya, yang termasuk bijektif. Lihat pembahasannya, dari keempat fungsi tersebut yang merupakan fungsi yang berkoresponden satu-satu atau bijektif adalah fungsi F nomor 1 dan nomor 4. 1 dan 4 ya, sebab setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan, mempunyai tepat satu ya, ini satu-satu ya, ini juga satu-satu di B, dan berlaku sebaliknya. Sementara itu di H ya, nomor 2 dan G nomor 3, lihat nomor 2 dan 3 ini bukan fungsi bijektif karena ada anggota B yang tidak mempunyai pasangan pada anggota A. Lihat di sini ada yang kosong D, ini juga ada yang kosong B gitu ya. Sekarang yang 5 ya, kesimpulannya untuk sifat-sifat fungsi. Lihat pada yang pertama, fungsi onto atau surjektif, cabang bagaimana? Boleh ya. Kemudian kosong tidak boleh, karena kalau onto itu dia harus mempunyai pasangan dengan anggota A ya. Berarti cabang boleh, kosong boleh. Sedangkan injektif, cabang tidak boleh, kosong boleh ya. Dia harus mempunyai pasangan satu-satu ya. Kemudian fungsi ini ya, fungsi koresponden satu-satu atau bijektif bagaimana? Cabang tidak boleh, kosong tidak boleh. Contohnya sekarang ya, contoh yang pertama, dari fungsi-fungsi yang dijanjikan dalam diagram panah berikut ini, manakah yang merupakan fungsi onto, injektif, dan bijektif ya. Lihat di sini kita jawab. Untuk mengingat saja ini, kalau surjektif cabang boleh ya. Pertanyaannya onto cabang boleh, kosong tidak boleh. Cabang ini ya, berarti A, cabang kosong tidak boleh ya. Lihatnya yang tidak boleh saja ya, kosong. Berarti ini bukan ya. Ini bukan, yang kok ini ada kosongnya bukan, ini bukan. Berarti jawabannya adalah A ya, C, kemudian E, kemudian apalagi C ya, seperti itu. Intinya kalau surjektif tidak boleh ada yang kosong. Kemudian injektif yang tidak boleh cabang, berarti kamu lihat yang cabang itu tidak boleh, ini nanti cabangnya berarti bukan ya. Ini enggak ada cabangnya, iya ini fungsi injektif bukan karena ada cabangnya. Bijektif ya, ini bijektif, ada cabangnya bukan, bijektif bukan, ini ada cabangnya, bijektif. Jadi jawabannya apa? B, D ya, kemudian E, kemudian F, H, dan C ya. Sekarang bijektif ya, koresponden satu-satu, cabang tidak boleh, kosong tidak boleh, berarti ini bukan ya, ini bukan, harus satu-satu dan tidak ada yang kosong. Nah ini ada cabangnya bukan, ini
satu-satu memang, tetapi ada yang kosong berarti bukan. Nah ini ya ini ada yang kosong bukan ya, ini ada yang kosong berarti bukan, ini ada yang cabang dan kosong bukan berarti, terus ini satu-satu ya. Nah berarti jawabannya adalah E dan C ya. Sekarang contoh yang 3A, A, B, C, D, B-nya 1, 2, 3, 4. Manakah fungsi dari A ke B berikut ini yang merupakan fungsi onto, injektif, dan bijektif? Sekarang kita lihat ya sifat-sifat yang tadi. Kalau surjaktif cabang boleh, kosong tidak boleh ya. Sekarang pertanyaan onto, cabang boleh, kosong tidak boleh. Kalau kosong berarti kosong tidak boleh berarti ya, kamu lihatnya yang B berarti pada Y-nya, pada B-nya kalau misalkan ada angka tidak tertera di jawaban ya, berarti dia bukan onto ya. Sekarang kamu lihat B berarti B itu berarti Y-nya ya, yang ini yaitu 1, 2, 3, 4. Apakah di sini ada semua? 1, 2, 3, 4 ada semua ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ada. Nah ini 2, 2, 2. Oh, berarti ada angka 1, 3, dan 4 tidak tertera di sini. Berarti yang bukan onto itu adalah yang D ya. Berarti yang onto adalah A, B, C, seperti itu ya. Sekarang pertanyaan yang kedua, injektif ya, cabang tidak boleh ya. Kalau cabang tidak boleh berarti ya intinya berarti pada B itu tidak boleh ada angka yang diulang, tidak ada angka yang ditulis berulang gitu ya. Kamu lihat yang B-nya yang ini atau yang titik Y-nya ini, Y itu berarti yang angka keduanya ya. Berarti ini 1 1 kali, 2 ditulis 1 kali, 3 1 kali, 4 1 kali ya. Ini 1, 2, 3, 4 ditulis 1 kali, ini 1, 2, 3, 4 ditulis 1 kali. Lah ini 2, 2, 2 ditulis 4 kali ya, otomatis dia bercabang gitu ya, berarti tidak boleh. Berarti yang injektif yaitu A, B, C, D. Sekarang fungsi koresponden 1-1 ya. Kalau koresponden 1-1 berarti pada himpunan B harus ditulis semua, dan pada himpunan B tidak boleh ada yang ditulis berulang ya. Lihat di sini 1, 2, 3, 4 ditulis semua, ini ditulis semua dan tidak ada yang berulang ya. Ini juga sama ya, kamu lihatnya yang ini saja ya. A, B, C, D nya itu diabaikan ini. Ini berarti 2 nya 4 kali berarti bercabang ya, bercabang, dan ada yang tidak ditulis berarti ada yang kosong seperti itu. Berarti yang bijektif adalah sama A, B, C, D ya. Dari Bu Guru cukup sekian, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.